Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Penguji pada hari ini, Dr. Sohihuda MAG, Dr. Agus Muhammad Mufat SHMSI, Profesor Dr. Hajah Raden Roro Suhartini MSI, dan Dr. Nikmah Hadiati Salisah SIP MSI. Perkenalkan, pada hari ini saya Iklimah Solihati, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, akan memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Dakwah Zero Waste Lifestyle di Desa Kepuh Kemiri. Yang pertama yang melatar belakangi penelitian saya adalah berawal dari firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 78 yang berarti janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Namun pada realitanya saat ini justru kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah di bumi ini justru berlaku sebaliknya. Kita semena-mena mengeksploitasi alam yang kita punya sehingga seakan-akan kita tidak berpikir bagaimana nantinya anak cucu kita menikmati alam yang akan kita tinggali untuk mereka. Nah, bahwa seringkali kita menilai atau seringkali kita berpikir bahwasanya dakwah itu hanyalah urusan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, atau hanya mengurus tentang masalah ibadah saja. Padahal dakwah juga memiliki hubungan antara manusia dengan alam, di mana manusia dan alam ini memiliki hubungan yang timbal balik. Sama halnya seperti kita sesama manusia. Ketika kita berlaku baik kepada manusia lain, maka manusia itu akan berlaku baik pula dengan kita. Begitu pula dengan alam. Ketika kita memperlakukan alam dengan baik, maka alam pun akan memperlakukan kita dengan baik pula. Pada saat ini, kemajuan teknologi yang kita dapat itu membuat kita sebagai seorang sebagai masyarakat yang menikmati kemudahan teknologi tersebut menjadikan kita sebagai manusia yang konsumtif atau manusia yang gampang sekali untuk membeli atau mendapatkan sesuatu secara mudah, seperti halnya ketika kita berbelanja online atau ketika kita berbelanja di mall. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana nanti hasil sampahnya, bagaimana nanti kita mengelola sampahnya, bagaimana nanti kita mendaur ulang sampahnya. Kita tidak pernah terpikirkan seperti itu, karena yang kita pikirkan hanyalah bagaimana kita mengkonsumsi, ketika habis kita mengkonsumsi lagi, ketika habis mengkonsumsi lagi, seperti itu. Itu merupakan salah satu dari banyaknya gejala yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mengapa penelitian ini penting? Karena masih banyaknya manusia atau masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan bagaimana mengelola sampah yang baik. Pada saat ini ada yang namanya konsep Zero Waste atau 6R yang dicetuskan oleh seorang peneliti sampah, yaitu Bea Johnson. 6R adalah Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Rot. Yaitu rethink, kita harus berpikir ulang apa-apa saja yang harus kita konsumsi. Kita harus bijak ketika sebelum kita membeli apa yang akan kita konsumsi. Kemudian refuse, kita harus menolak apa-apa yang sifatnya hanya sementara, seperti misalkan plastik. Itu hanya bersifat sekali aja, setelah itu kita akan buang itu. Nah, kemudian adalah reduce, yaitu menolak. Ketika kita diberikan, kita harus bisa menolaknya jika memang dirasa tidak perlu dan tidak terlalu membutuhkan sekali. Kemudian reuse, yaitu kita bisa menyediakan atau membawa sesuatu yang sifatnya tuh tidak yang permanen. Seperti ketika kita membeli kopi atau ketika kita membeli belanja di pasar, kita bisa membawa tas kantong sendiri, tidak harus menggunakan kantong kresek yang disediakan oleh penjual. Kemudian recycle, apa-apa yang sudah kita dapat, sampah-sampah apa
yang ada di dalam rumah kita harus sebisa mungkin kita recycle, kita daur ulang bagaimanapun caranya. Jika memang tidak bisa di-recycle, maka kita bisa mengirimkannya ke tempat-tempat penampungan sampah yang biasa untuk mendaur ulang sampah tersebut. Dan yang terakhir adalah roti, yaitu di mana pembusukan seperti misalnya kompos dan lain-lain. Kemudian, mengapa peneliti tertarik untuk meneliti tentang zero waste lifestyle di Desa Kepuh Kemiri? Karena Desa Kepuh Kemiri ini merupakan salah satu desa yang masih atau yang menerapkan konsep zero waste lifestyle yang diajarkan oleh Bea Johnson, meskipun sudah tidak ada lagi yang namanya program SBH. Apa program SBH itu? Program SBH adalah program Sidoarjo Bersih dan Sehat. Program ini diadakan oleh pemerintah Bupati Kabupaten Sidoarjo pada sekitar tahun 2018 atau 2019. Namun karena pandemi, SBH ini tidak dilaksanakan kembali. Namun di desa ini, di Desa Kepuh Kemiri tetap dilaksanakan dan tetap diadakan sebagai ajang lomba yang bertujuan untuk mengajak masyarakat tetap mengelola sampah mereka sehari-hari dengan baik. Definisi konsep yang pertama yaitu dakwah lingkungan zero waste lifestyle di Desa Kepuh Kemiri. Yang pertama yaitu zero waste lifestyle atau zero waste itu mengambil peran aktif dalam pengelolaan sampah dengan mengusung konsep dari Bea Johnson, yaitu 6R, rethink, reuse, reduce, dan reuse, recycle, dan juga roll. Zero waste bukan berarti tidak menghasilkan sampah sama sekali, namun zero waste berarti tidak membuang sampah secara sia-sia ke TPA dengan jumlah yang banyak. Artinya bagaimana zero waste itu bisa kita artikan untuk menekan jumlah sampah yang biasa kita buang sehari-hari itu menjadi lebih sedikit atau lebih seminim mungkin kita membuang sampah itu ke TPA. Kemudian kajian teori dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu teori fenomenologi dan teori motivasi. Yang pertama teori fenomenologi milik Alfred Karp yang artinya adalah tampak atau yang nampak. Teori ini digunakan untuk memahami makna dari tindakan yang dilakukan dalam proses dakwah yang dilakukan dai atau ustadz-ustadzah Desa Kepuh Kemiri kepada mat'u di Desa Kepuh Kemiri. Teori ini dibangun atas dasar dua konsep. Yang pertama yaitu in order to motive atau masa lalu dan because motive atau tujuan di masa depan, di mana para dai ini memotivasi atau mengajarkan kepada mat'u, kepada masyarakat apa yang telah terjadi di masa lalu ketika Allah marah kepada kita dan apa yang akan kita lakukan sekarang akan menghasilkan apa yang kita terima di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kajian teori motivasi yaitu milik Abraham Maslow. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bahwa seorang pendakwah itu perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk motivasi dalam melakukan dakwah lingkungan dengan konsep zero waste lifestyle. Seperti halnya dalam penelitian ini para dai itu tidak hanya mengajarkan kepada mat'unya itu hanya dengan mulut saja, tetapi benar-benar melakukan memotivasi masyarakat itu dengan banyak sekali cara, dengan berbagai macam hadiah, kemudian dengan menyediakan banyak makanan untuk para masyarakat yang ikut serta dalam gotong royong untuk membersihkan halamannya, atau untuk memeriahkan program SBH tersebut. Kemudian yaitu kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir penelitian yaitu yang pertama itu ada strategi komunikasi dakwah lingkungan dan motivasi dakwah lingkungan.
yang dianalisis secara deskriptif kualitatif lapangan dengan menggunakan teori fenomenologi dan teori motivasi yang menghasilkan dakwah lingkungan zero waste lifestyle di Desa Kebun Kemiri di Sidoarjo. Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan jenis penelitian perspektif fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini yaitu pada pendakwah desa atau para dai, yaitu ustadzah dan juga para aktivis lingkungan yang concern dengan lingkungan yang mereka tinggali. Kemudian objeknya yaitu strategi dan implementasi dakwah di desa tersebut, dan lokasi penelitian ini ada di Desa Kebun Kemiri, Tulangan, Sidoarjo. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dakwah lingkungan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pendidikan anak usia dini, melalui program penghijauan dan juga media tanam hidroponik, serta melalui program bank sampah. Kemudian motivasi atas terlaksananya dakwah lingkungan di Desa Kebun Kemiri atas dasar kekompakan dan kepedulian dari pihak yang menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu, motivasi lainnya adalah pihak pendakwah memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar disiplin dalam kebersihan lingkungan dan terciptanya sebuah desa yang bersih dan juga sehat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.